Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Peralihan antara pemburu dan yang diburu. Kelima siswa baru, yang seluruh tubuhnya dipenuhi memar dan memiliki jejak darah di sudut mulut mereka menatap kelompok Xiao Yan dengan ekspresi tertegun. Hanya pada saat inilah mereka menyadari apa yang terjadi dalam pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Orang-orang ini benar-benar merebut energi api dari siswa yang lebih tua. Sudut mulut mereka bergerak-gerak beberapa kali. Kelima siswa baru yang tidak beruntung ini, yang dirampok oleh kelompok pemuda berpakaian biru tadi, melihat bahwa kelompok Xiao Yan benar-benar dengan kasar menjatuhkan 5 siswa yang lebih tua di akademi dalam setelah merebut energi api mereka. Ekspresi mereka sangat cemerlang. Belum lama ini, mereka bertukar pukulan dengan kelompok siswa yang lebih tua ini. Namun, hanya setelah beberapa pertukaran, mereka benar-benar dikalahkan oleh murid-murid tua yang kuat yang memiliki banyak pengalaman pertempuran. Namun, sekarang, kelompok siswa yang lebih tua, yang telah sombong penuh kemenangan setelah kemenangan mereka sebelumnya, telah berakhir dalam keadaan yang menyedihkan, mirip dengan mereka sendiri, hanya dalam 2-3 menit berkelahi dengan kelompok Xiao Yan. Kesenjangan yang sangat besar ini benar-benar menyebabkan para siswa ini merasa sedikit bosan. Mereka memang layak menjadi peringkat 5 teratas dari kompetisi kualifikasi. Kekuatan mereka sebenarnya sangat bagus. Saat siswa baru diburu kali ini, mereka secara alami mengenal kelompok 5 orang Xiao Yan. Namun, mereka masih tidak menyangka bahwa ketika kelima orang ini berkumpul, mereka benar-benar mampu mengalahkan murid yang lebih tua di akademi dalam. Grup ini sangat kuat. CK, diharapkan Inner Academy benar-benar unik ini. Itu benar-benar tidak mengkhianati harapan saya. Hu Jia bermain dengan kartu kristal api di tangannya, dan melirik kelima siswa akademi dalam, yang telah dipukuli sampai pingsan, dan diikat ke batang pohon oleh Xiao Yan. Dia tertawa dengan suara merdu. Sebelumnya, dia telah memperoleh energi api senilai 18 hari dari siswa yang lebih tua yang baru saja dia interogasi. Oleh karena itu, nomor pada kartu kristal api miliknya telah berubah dari 5 menjadi 23. Betapa malangnya. Kami sebenarnya tidak dapat mengambil semua energi api di tangan mereka dan harus meninggalkan energi api minimal 7 hari. Hu Jia sedikit menyesal saat dia melihat kartu kristal di tangannya dan bergumam. Sepertinya, menara pelatihan langit api Qi di akademi dalam seharusnya menjadi alasan mengapa siswa akademi dalam dapat melatih ini dengan cepat. Benar-benar mencengangkan. Sun Er tersenyum lembut dan berkata, "Ini memang di luar ekspektasi saya." Wu Hao perlahan mengangguk dan melanjutkan, "Namun, jika kita membandingkan, saya lebih tertarik pada apa yang disebut peringkat kuat. Saya akan menemukan kesempatan untuk menantang mereka setelah kita memasuki akademi dalam." Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mendengar semangat juang panas yang tersembunyi dalam kata-kata Wu Hao. Orang ini terlalu tergila-gila berkelahi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ekspresi Baishan yang biasanya sedingin es juga memiliki senyum yang langka saat ini. Alasannya adalah sesuatu yang secara alami dipahami semua orang, 20 hari, energi api, yang telah dia rampas dari tangan orang yang malang itu. Tatapan Xiao Yan menyapu wajah 5 siswa yang lebih tua, yang telah pingsan. Setelah memastikan bahwa mereka tidak bereaksi, dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan peta rute yang sangat kasar dari cincin penyimpanannya. Setelah melihatnya untuk waktu yang lama, dia akhirnya menunjuk ke tempat tertentu dengan ragu-ragu dan berkata, "Ukuran hutan ini sangat besar. Posisi kita saat ini seharusnya ada di sekitar sini. Jika kita terus berjalan di sepanjang jalan ini,
kita mungkin bisa keluar dari hutan ini dalam waktu 1 hari. Ayo cepat. Jangan buang waktu lagi. Bai Shan buru-buru mendesak ketika dia mendengar ini. Xiao Yan menatapnya, tapi tidak bergerak. Lembaran kristal hitam gelap itu dengan cepat diputar di antara jari-jarinya. Mata hitamnya sedikit berkedip. Sesaat kemudian, dia menggerakkan jarinya dan menjepit kartu kristal itu dengan tepat di antara jarinya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Semuanya, karena kalian semua sudah tahu tentang pentingnya energi api dalam Akademi Batin, apakah kalian semua ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak? Siapa yang tidak menginginkan lebih? Saya sungguh-sungguh ingin dapat memperoleh energi api yang cukup untuk dapat berlatih di Menara Pelatihan Sky Flameki selama 1 tahun penuh." Hu Jia meringkuk bibirnya dan menjawab. Yang lainnya juga mengangguk sedikit. Dari mulut beberapa siswa yang lebih tua, mereka juga telah dengan jelas memahami betapa pentingnya dan perlunya energi api bagi mereka yang berada di Akademi Dalam. Kalau begitu, apakah kalian semua bersedia mengambil risiko untuk kemungkinan mendapatkan lebih banyak energi api? Xiao Yan tersenyum saat dia berbicara. Maksud kamu apa? Bai Shan sedikit mengernyit. Alisnya berkedut saat dia berkata dengan heran, "Jangan bilang kamu menargetkan kelompok siswa yang lebih tua. Karena mereka bisa merebut milik kita, mengapa kita tidak bisa merebut milik mereka?" Xiao Yan tersenyum tipis dan melanjutkan, "Selain itu, jika kita melihatnya dari segi kekuatan, dengan pengecualian dari 2 kelompok yang disebut Black White Evil Stopper, salah satu kelompok yang tersisa tidak akan dapat bersaing bersama kami selama kami tidak membiarkan mereka bergabung dan menyerang kami. Inilah kesempatan kita. Apa yang kamu katakan? Apakah Anda berani mencobanya?" Hu Jia, Wu Hao, dan Bai Shan terdiam saat mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Sun Er tertawa lembut dan masih berdiri di sisi Xiao Yan, menggunakan tindakannya untuk mengekspresikan pilihannya. Keheningan berlanjut sejenak. Wu Hao adalah orang pertama yang menganggukkan kepalanya saat dia menjawab dengan suara yang dalam, "Hanya ada hadiah jika ada resiko. Selama kamu berani melakukannya, aku tidak akan meringkuk sedikit pun." "Ah, orang gila. Baiklah, baiklah, yang memintaku untuk juga sangat menginginkan energi api." Hu Jia merentangkan tangannya dan berbicara tanpa daya. "Baiklah, aku juga tidak keberatan." Melihat bahwa semua orang telah setuju, Bai Shan melirik kartu kristal di tangannya sekali lagi sebelum mengatupkan giginya dan berkata, "Aku akan berusaha sekuat tenaga." "Baiklah, karena semua orang telah setuju, maka ini akan menjadi arah kita untuk saat ini." Xiao Yan bertepuk tangan dan tersenyum. Dia segera ragu-ragu sedikit sebelum berkata dengan suara yang dalam, "Namun, sebelum kita mulai, saya akan mengatakan ini dulu. Haruskah kita tidak terlebih dahulu memutuskan bagaimana kita harus mendistribusikan energi api jika kita berhasil mendapatkannya dari kelompok lain sekali lagi? Saya tidak ingin situasi di mana grup pecah karena distribusi yang tidak merata." Bai Shan dan yang lainnya kaget saat mendengar ini. Mereka langsung mengangguk. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, itu mungkin benar-benar mengakibatkan kelompok tersebut pecah. Jika kelompok itu pecah di tempat semacam ini, siapapun di antara mereka tidak mungkin dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berhasil keluar dari hutan. Yang dibutuhkan di hutan ini adalah kerja tim dan bukan keberanian satu orang. Bagikan secara merata. Jika ada contoh di mana ada distribusi yang tidak merata, kami akan memberikan kompensasi kepadanya terlebih dahulu. Apa yang kalian semua katakan? Sun Er merenung sejenak sebelum membuka mulutnya untuk berbicara. "Saya tidak keberatan." Hu Jia dan Wu Hao mengangguk. Segera setelah itu, Bai Shan juga mengangguk setuju. Karena ini masalahnya, maka mari bertindak sesuai dengan pola distribusi ini.
Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia melihat bahwa masalah mereka yang paling realistis, yang juga paling mudah untuk memecah kelompok, telah diselesaikan dengan begitu mudah. Dia membalikkan badannya untuk melirik ke 5 siswa baru, yang wajahnya penuh memar, tidak jauh dari situ. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan beberapa botol giok. Ini adalah obat penyembuhan. Mereka akan membantu mengurangi luka luar Anda. Para siswa baru bergegas untuk menangkap obat penyembuh yang dilemparkan Xiao Yan. Mereka tercengang. Perasaan hangat mengalir di hati mereka saat mereka mengangguk ke arah Xiao Yan. Mata mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih. Mengirim arang di salju selamanya merupakan tindakan yang akan dengan mudah merebut hati orang. Mengirim arang di salju memberi orang apa yang paling mereka butuhkan saat mereka dalam masalah. Xiao Yan secara acak melambaikan tangannya dan memanggil ke arah Hu Jia dan 3 lainnya. Segera, 5 sosok manusia berlari ke semak-semak dan dengan cepat menghilang. Sekarang, yang diburu mulai mencari para pemburu untuk menyerang. Ada 2 pria tua duduk bersila di atas pohon besar di dalam hutan. Tubuh mereka tidak bergerak sedikit pun. Angin sepoi-sepoi bertiup di atas mereka, tetapi pakaian di tubuh mereka seperti baja dan bahkan tidak bergeser, tampak sangat aneh. Pada saat tertentu, kedua lelaki tua, yang matanya tertutup, tiba-tiba membuka mata. Mereka saling memandang dan melihat sedikit keterkejutan dan tawa di mata satu sama lain. Hehe, bagus, bagus. Mahasiswa baru tahun ini jauh lebih menarik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Seorang pria tua berjubah abu-abu adalah yang pertama membuka mulutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. 5 orang kecil itu seharusnya menjadi peringkat 5 besar kompetisi kualifikasi tahun ini, kan? Kekuatan mereka semua cukup bagus dan potensi mereka luar biasa. Tidak heran mereka bahkan mampu mengalahkan kelompok siswa senior dari Akademi Dalam. Orang tua berjubah biru lainnya mengangguk dan memuji. Anak kecil yang memimpin mereka tampaknya disebut Xiao Yan, kan? Dia cukup berani. Aku suka dia. Pria tua berjubah abu-abu itu membelai janggutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Mendengar percakapan itu, sepertinya mereka telah menyaksikan semua tindakan kelompok Xiao Yan. Dia memang cukup bagus. Awalnya, kelompok itu tidak harmonis tetapi anak kecil ini menyatukan mereka. 5 siswa teratas dalam kompetisi kualifikasi tahun-tahun sebelumnya semuanya dipenuhi dengan keangkuhan dan tidak ada dari mereka yang akan tunduk satu sama lain. Akhirnya, mereka dipisahkan dan dikalahkan oleh kelompok siswa yang lebih tua dari Akademi Dalam. Namun kali ini, grup ini mungkin bisa melebihi ekspektasi orang. Orang tua berjubah biru itu tertawa saat dia menjawab. Namun, kami juga tidak dapat menyimpulkan hasil sekarang. Black White Evil Stopper, tahun ini adalah sekelompok orang yang berlari keluar dari arena pertempuran. Kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kelompok biasa. Jika kelompok Xiao Yan itu bertemu dengan mereka, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Orang tua berjubah abu-abu itu berkata dengan penuh minat. Ya, semua orang itu telah mengalami ratusan pertempuran. Mereka sangat kaya dalam pengalaman pertempuran dan kerja tim serta kerjasama yang ada di antara mereka berada pada level yang sangat tinggi. Jika kelompok Xiao Yan bertemu mereka, kemungkinan mereka akan mengalami pertempuran yang sulit. Namun, saya sangat suka pertukaran antara yang kuat. Pria tua berjubah biru itu tertawa lembut, yang sebenarnya mengandung beberapa antisipasi di dalamnya. Sepertinya kami tidak akan terlalu bosan dalam waktu dekat. Mari kita tunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Kedua lelaki tua itu saling berhadapan dan tertawa pelan. Segera, mereka sekali lagi perlahan menutup mata mereka. 5 sosok manusia perlahan berjalan di atas tumpukan daun layu di dalam hutan lebat.
Saat kaki mereka menginjak daun yang layu, mereka mengeluarkan suara lembut, syasya. Kelima orang ini memakai lencana berbentuk menara di dada mereka. Bukankah kita terlalu sial? Sejak kami memasuki hutan, kami belum bertemu satu kelompok siswa baru. Jika ini terus berlanjut, kita bahkan tidak akan bisa mendapatkan kembali modal yang kita gunakan untuk berpartisipasi dalam kompetisi berburu. Seorang pemuda, di antara 5 orang, tiba-tiba tidak bisa menahan kutukan. Jangan membuat terlalu banyak suara. Mari lanjutkan mencari. Ada total 50 siswa baru. Mengapa kamu begitu cemas? Pria itu, yang memimpin kelompok itu, mengerutkan kening saat dia memarahi pemuda itu. Kalian berlima, apakah kamu mencari kami? Ketika pria yang memimpin kelompok itu memarahi, tawa pelan tiba-tiba terdengar tidak jauh di depan mereka. 5 siswa yang lebih tua dari akademi dalam terkejut. Mereka buru-buru mengangkat kepala dan tercengang menemukan bahwa tidak jauh dari mereka, sebuah kelompok yang terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan, tersenyum ketika mereka melihat mereka. Tangkap mereka! Kejutan di wajah pria yang memimpin kelompok itu berangsur-angsur digantikan dengan kegembiraan yang liar. Dia berteriak tergesa-gesa dan kelima pria itu tiba-tiba pergi dan mengepung para pendatang baru. Aturan lama. 1-1. Kami akan secara kolektif mendistribusikan keuntungan setelah kami mendapatkan Crystal Cards. Melihat bahwa kelima orang itu benar-benar mengambil inisiatif untuk maju, senyum di wajah pemuda berjubah hitam itu semakin kaya. Dia menoleh ke 4 orang di belakangnya dan tersenyum saat berbicara. Iya, karena kita sudah aman, maka ayo serang. Untuk energi api. Pemuda berjubah hitam itu tersenyum. Segera, 5 aura kuat Douki tiba-tiba meletus dari dalam hutan lebat. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.